Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah dari Bunda Pita. Bagaimanakah untuk kita selalu ajaib setiap saat? Masa? Itu tahu. Ada yang pengen tahu jawabannya secara singkat? Ada 3 langkah saja. Mau ketik mau gitu ya. Mau banget. Yang pertama, jadilah orang yang bersyukur. Dalilnya mana? La ing sakatum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan keajaibannya. Kenikmatannya itu keajaibannya, nikmat itu ya. Ada tumbukan aja nikmat gitu kan, malah alhamdulillah aku mengalami ini dan melewatinya, indah seluruhnya gitu. Walaupun setelahnya ajaib datang dan gitu kan, tapi setelah itu bahagia lagi gitu. Oh Masya Allah, karena kan memang perjalanan ya, kita masih ada di dunia ini ya, tentu kan ya ada lika-likunya semua untuk diterima. Nah dari rasa syukur itu tentu kita berterima kasih, gitu kan, ya kan, terima dan kasih. Kita untuk mudah sekali memberi apa saja, ya bantuan, baik itu tenaga, senyuman, ya. Lalu memberi apa lagi? Memberi apa yang teman-teman punya, ya membantu. Memberikan ada ilmu teman yang masih ada ketidakmudahan. Coba garpu tala, yuk saya ajari sebisa saya. Nanti bisa kita camp ya bareng menuju ke Pak Nas. Nah, tapi dibocorin dulu sebisa teman-teman. Tidak apa-apa, Bismillah. Tidak apa-apa. Kan tidak usah harus ke saya dulu atau Bunda Pita, ke teman-teman dulu, tidak apa-apa. Nanti untuk lebih sempurnanya, lebih baiknya kan akhirnya ke Siti MR, akhirnya nanti menuju ke Gurunda. Jangan berhenti ke Siti MR teman-teman pada saat belajar ya, untuk bisa ke pusatnya foundernya ya, yaitu beliau Gurunda kita Ustadz Nasrullah, yang nanti di bulan Desember akan ada camp lagi ya, di pertengahan kurang lebih anggapnya ada ya, kemarin juga sudah saya share di grup. Nah kemudian apalagi yang kedua, bagaimanakah untuk kita menjadi orang yang ajaib, yaitu yang kedua kita harus mempunyai skill apa nih? Skill memaafkan. Yang ini tidak semua orang ya bisa gitu. Walaupun ada beberapa yang sudah bisa mahir gitu ya. Mohon izinnya Bunda Mustanfirah, mohon izinnya ya, yang lepas mikrofonnya untuk bisa di-unmute ya. Mohon izinnya ya. Karena teman-teman yang lain agar nanti nyaman mendengarkan penjelasannya ya. Yang kedua yaitu adalah mudah memaafkan. Mohon izinnya ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Mus ya, Masya Allah. Nah, kita untuk bisa berlatih mudah memaafkan kejadian-kejadian masa lalu, kemudian memaklumi masa depan yang informasinya ada berita ini, ada berita itu, kita untuk bisa terima gitu. Yang terpenting sekarang ini kita rasakan saat ini di sini, dan sekarang ini pula kita dalam keadaan yang bahagia, yang sehat walafiat. Ini sudah rezeki terbesar teman-teman ya, jadi tidak merisaukan masa depan. Nah dari skill memaafkan ini nanti teman-teman akan mudah menerima, melepaskannya kembali. Menerima apa nih? Kejadian-kejadian yang Allah sajikan. Dari sebelah kanan mengatakan A, B, C, D, alhamdulillah. Ada yang memuji, alhamdulillah. Ada yang menyampaikan tidak nyaman, misalnya kabar-kabar yang tidak nyaman, tidak apa-apa, alhamdulillah juga. Kita jangan menganaktirikan berita-berita yang tidak baik tentang kita, semua untuk alhamdulillah. Walaupun kita keadaannya mungkin ya mohon maaf lelah, mungkin seperti itu, kita harus terus untuk bersyukur dan mudah memaafkan, menerima dan melepas. Dilepaskan apa nindaknya? Seperti malam hari ini kita selalu berlatih melepas, RFF, release, forget, forgive, untuk bisa kita memaafkan, melepaskan yang tidak nyaman, apa yang ada di sekitaran kita yang akan menumbuk diri kita. Peristiwa-peristiwa ya, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan karyawan. Kalau saya misalnya, saya kira sudah baik nih divisi ini gitu ya, sudah nyaman gitu. Wah ternyata terjadi sesuatu hal, keren, saya terima seluruhnya. Andaikan
sesuatu terjadi gitu ya, sesuatu terjadi yang paling tidak baik pun akan saya terima. Seperti itu. Kalaupun gitu saya ditinggalkan oleh mereka, saya tetap bahagia gitu. Saya yakin Allah akan menolong saya bisa, saya mampu. Seperti itu teman-teman. Jangan ada kalau ya nanti kalau ini gimana ya, ya kalau itu gimana ya. Jangan. Tapi saya yakin Allah akan menolong dan saya bisa mampu menghadapi itu semua, akan menangani itu semua. Ya ngeprint bisa, nanti pakai Bismillah bisa, gitu kan. Contohnya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kita untuk mau istiqomah. Istiqomah di dalam kebaikan. Kita jangan kalah, maaf ya, dengan bisikan syaitan yang dia juga istiqomah. Mereka juga istiqomah menggoda kita, teman-teman. Nah, kita kadang ya tidak seimbang dengan mereka. Kita cepat putus asa, kita cepat down gitu. Downnya kelamaan, harus kita terus bangkit gitu ya. Nah, akhirnya kita harus menjaga ya vibe di dalam keajaiban itu ya, yaitu kita harus bersyukur di dalamnya ada bahagia, lalu kita udah untuk bisa mampu ya skill memaafkan itu kita untuk bisa terus digali. Lalu yang ketiga adalah kita untuk selalu mudah istiqomah di dalam kebaikan, seperti malam hari ini juga istiqomah di dalam membaca Al-Waqiah yang di awalnya adalah timing gitu ya, timing yang sangat saya sukai gitu ya. Pada waktu 18 tahun yang lalu saya mulai untuk merintis ini, dan sebelumnya saat kemudian saya ikuti juga acara-acara seperti ini, pasti saya menunggu apa isi kajian sebelumnya penghantar dari Riyadhah itu. Saya tunggu-tunggu ilmu, karena apa? Untuk penerang di dalam perjalanan kita. Jangan hanya Riyadhahnya saja yang itu masuk ke wilayah bawah sadar, yang itu menimbulkan ada rasa nyaman, tetapi kultum ya ataupun materi yang di awalnya itulah juga adalah sebagai penerang cahaya, kemudian seperti senter ya, dia keluar cahayanya, keluar sinarnya. Nah, itu juga diperlukan. Di samping kita butuh ketenangan, kita butuh cahaya. Saat apa nih teman-teman? Besok teman-teman akan melangkah, akan bergerak menjemput keajaiban, menjemput banyak rezekinya Allah. Allah sampaikan bahwa bertebaranlah di atas bumi ini setelah melaksanakan sholat subuh, setelah menyembahnya, untuk bisa bertebaran di muka bumi ini untuk menjemput rezekinya Allah. Rezekinya Allah banyak sekali. Seperti ya Allah sudah banyak ya Allah sudah banyak, katanya Pak Nas kan gitu ya. Pak Nas sudah ya Allah aku udah banyak, aku udah penuh, tapi dikasih lagi. Karena apa? Sudah membuka perisai. Nah, teman-teman semua, malam hari ini kita akan buka perisai dengan apa? Hobi berlatih. Latih dengan kita melakukan Riyadhah dan juga ada ilmunya yang dahsyat. Dan akan disampaikan oleh Bunda Pita, tak berlama-lama karena kurang bijak gitu ya. Kita udah menjelang jam 8, sudah jam 8 ya. Alhamdulillah, nanti bismillah jam 10 selesai teman-teman ya. Oke, materi yang luar biasa, menjadi manusia yang beruntung. Kita simak, dan teman-teman semua untuk siapkan alat tulisnya ya, siapkan untuk bisa kita nanti catat nih yang penting apa, yang urgent apa, untuk nanti kita serap dan kemudian kita nanti praktekkan besok saat menghadapi ada tantangan atau tumbukan, sudah pegang senjatanya. Itu ya sahabat semua. Maka teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, kita sambut ya beliau pemateri kita yang luar biasa. Jadilah orang yang bersyukur. Oke ya. Udah Dewi Setiawan, boleh dicatat ya. Kita sambut ya pemateri yang luar biasa malam hari ini. Beliau seorang kepala sekolah dan dengan segudang kegiatannya, dan kita sambut dengan tepuk tangan, jangan tepuk kaki. Beliau Bunda Pita Narendra dan Winda, tepuk tangannya.
menjadi manusia yang beruntung. Silakan Bunda Wita. Luar biasa, dahsyat. Sehat-sehat selalu Bunda. Ya, sedang mengupgrade ya Bunda Susan belajar 2 hari ini ya Bunda ya, belajar Iya. TikTok ya Bunda ya. Masya Allah. Iya. Pokoknya keren banget ini ya. Yang penting kita mau meningkatkan kapasitas diri, insya Allah ajaib makin bertubi-tubi. Iya. Ya Silakan Bunda Wita, teman-temannya. waktunya. Siap ajaib semuanya malam hari ini teman-teman. Iya. Silakan Bunda Wita. Siap. Iya, yakin bisa. Allahu Akbar. Amin, amin. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamun ala Muhammadin Rasul Karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Kita buka majelis bersama-sama dengan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ya sahabat privat RFLP dan Bunda Susan, terima kasih atas openingnya yang sudah ada poin-poin catatan penting buat teman-teman semuanya ya sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, khususan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh ya, di Langsa, kemudian di Sibolga, Medan ya, kemudian Sumatera Barat dan daerah Sulawesi Tapanuli yang terkena banjir bandang, dan kemudian ada yang kemarin di Lumajang ya, musibah dari Gunung Semeru yang meletus ya. Sama-sama kita panjatkan dulu Al-Fatihah, mohon keselamatan kepada Allah supaya Indonesia baik-baik saja, dan pesisir pantai selatan juga ya, karena di Australia sering terjadi gempa ya, kemungkinan megatrust itu semakin besar katanya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Indonesia senantiasa dilindungi dan dilimpahkan oleh keselamatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama sebelum mengikuti kajian kita pada malam hari ini, kita panjatkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita semuanya, terkhusus daerah-daerah yang sedang tertimpa musibah, dan mudah-mudahan secara umum ya untuk Indonesia Raya dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita mengheningkan cipta sejenak dan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena ya karena tahu. Amin, amin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, saya doakan senantiasa sehat walafiat beserta dengan seluruh keluarganya terlindungi dari segala mara bahaya, bala dan bencana. Amin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. 5 miliar 1 bulan saat ada di mana-mana. Amin. Insya Allah kita bisa haji dan menghajikan, Amin. umrahkan semuanya Amin. husnul khotimah ya, mendapatkan Amin. dari Rasulullah, ditempatkan di surga yang terbaik ya, bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tadi kita sudah diingatkan oleh Bunda Susan bagaimana tips dan triknya untuk menjadi dan menjaga makom keajaiban kita semuanya ya. Mudah memaafkan, bagaimana kita bisa istiqomah ya untuk menjaga keajaiban. Malam hari ini saya akan membahas sebuah tema khusus, menjadi seorang manusia yang beruntung ya. Manusia beruntung itu adalah manusia yang ajaib juga gitu ya. Manusia yang ajaib itu pasti beruntung ya, karena hidupnya senantiasa dilimpahi oleh keberkahan dan kebaikan senantiasa ya. Tadi di awal saya sudah memutar lagu nasyid ya, lagu nasyid dari Raihan, tapi ya yang saya putar dibawakan oleh Mbak Wafik Azizah ya, suaranya merdu sekali. Beliau ini adalah seorang nasyidahwati ya, untuk yang khusus membangkitkan semangat kita pada malam hari ini untuk mengingatkan ya, dan gak jauh-jauh dari tema kita pada malam hari ini tentang sumpah dan janjinya Allah demi masa ya, bahwa kita semua diingatkan ya teman-teman, hidup kita ini adalah fana dan sementara ya. Kita punya tempat pulang akhir ya. Kapan kita akan berpulang ke rumah ya kita yang sebenarnya di mana? Di surga ya, karena kita adalah makhluk surga ya. Makhluk surga adalah makhluk yang ajaib
maka kita harus senantiasa terus menjaga makom keajaiban kita dengan menjadi seorang manusia yang beruntung ya. Siapkan catatannya, kita akan segera mulai kajian. Dan tadi ada yang bertanya Bun, di grup WhatsApp kami baru masuk ya, belum terlalu banyak mengamati gitu, kenapa harus ada air doa, kemudian ada pandan, kemudian ada garam pokoknya ya. Jadi air doa ini teman-temannya siapkan di dalam botol, ya botol apa saja ya yang berisi air putih. Nah, air putih bisa air mineral, tidak air mineral, air sumur juga bisa, yang penting bisa dikonsumsi ya. Fungsinya apa? Nanti saat kita riadah, teman-teman sudah ngeprint PDF-nya ya, yang seperti ini ya, teman-teman yang baru gabung ngeprint PDF-nya, buku zikirnya yang seperti ini kan. Saat nanti kita dipandu oleh Bunda Susan membaca riadah ya, kita ikutan baca gitu, jangan hanya menyimak Bunda Susan mendengarkan gitu, itu baik, tapi dengan mengikuti bacaannya Bunda Susan, dengan membaca nyaring Zoher gitu kan, teman-teman bisa mendapatkan manfaat energi yang double dan lebih gitu ya. Dan ini nanti ketika air ini, ketika nanti teman-teman membaca itu disiapkan ada di sampingnya teman-teman semuanya, boleh ditutup, boleh juga lebih bagus dibuka gitu. Tapi kalau teman-teman khawatir debu atau ada bakteri masuk ya ditutup saja, nggak apa-apa. Insya Allah air ini akan menyerap getaran energi positif ya, menyerap getaran energi positif ya, yang ada kita panjatkan saat riadah nanti, termasuk saat kajian juga, karena air itu mudah menyerap molekul ya, molekul apapun, baik perkataan yang baik maupun perkataan yang kurang baik. Kalau kita di air ini diberi perkataan yang baik, dia akan berubah menjadi molekul berlian gitu ya, molekul berlian. Tapi kalau air ini kita kasih ucapan yang tidak baik, maka dia akan berubah menjadi energi bubur. Nah, kalau kita konsumsi ya, kalau energinya berlian, otomatis seluruh tubuh kita akan baik gitu ya. Kalau kita konsumsinya adalah energi bubur, maka tubuh kita juga akan menjadi bubur gitu. Kalau energi bubur kan kurang baik, akibatnya keajaiban tidak bisa kita dapatkan gitu ya. Dan itu manfaat dari air syifa, air doa. Itu bisa diminum buat siapa? Buat kita sendiri boleh, buat keluarga boleh, tergantung apa yang kita LOP-kan. Nanti kan ada bimbingan sesi LOP ya. Teman-teman ingin kesehatan, saya ingin kesehatan buat bapak saya siapkan airnya 2 gitu. Yang satu buat saya sendiri sekeluarga, yang satu buat bapak saya. Nanti bisa dicampur di air galon atau di air rebusan atau buat air memasak juga bisa gitu ya, untuk kesehatan. Bismillah, atas berkah dan kesembuhan dari Allah gitu kan, kita langsung mintanya kepada Allah. Kemudian kaitannya dengan pandan dan garam ya. Nah, garam ruqyah itu ya berfungsi sebagai booster tambahan, ya booster tambahan, karena garam juga sama sifatnya seperti air, dia menyerap energi yang positif. Dan kemudian apabila garam ini kita buat mandi, kemudian buat membasuh tempat-tempat yang kita inginkan ya, ngelap meja atau buat ngepel ya di rumahnya, itu auranya ya, aura rumah kita itu akan bersih gitu ya, karena garamnya itu garam ruqyah syifa ya, bisa dipesan khusus, nanti bisa menghubungi ke Bunda Dina gitu. Auranya nanti akan semakin baik lagi ya. Kemudian jangan takut kalau ada umpama Bun, saya garam ruqyah pakai buat ngepel, kenapa kok serasa ada mistis hawa-hawa gimana gitu. Ada seperti itu lalu stop gitu. Enggak, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau saya sendiri saya tidak takut ya, saya hanya takut kepada Allah ya. Ibaratnya kalau ada gangguan dari makhluk-makhluk gitu ya, makhluk bangsa jin dan lain sebagainya gitu ya, itu adalah kadang-kadang ada yang merasa kurang nyamannya gitu, mereka menimbulkan suara-suara dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa diajak diskusi aja gitu. Kayak ustadz yang perukyah gitu ya. Nah, kamu nggak boleh ada di sini, ini rumah saya, kamu harus pergi gitu. Diajak ngomong baik-baik gitu kan. Atau nanti kalau kamu masih mau tinggal di sini ya nggak apa-apa, silahkan, tapi jangan mengganggu keluarga saya gitu ya. Bisa seperti itu. Insya Allah nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ya, kita semua sama-sama makhluk kan gitu. Kalau kita sama manusia aja nggak takut, kenapa dengan makhluk yang kita harus takut ya.
Ya, kadang-kadang kan yang bikin kita takut adalah kemunculan mereka dengan penampakan-penampakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu ya, bikin kaget dan lain sebagainya. Itu nggak usah takut gitu, nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan terbiasa. Lalu bagaimana cara mengusirnya, Bunda? Yang manusia itu wajar ya, manusia wajar punya rasa ketakutan karena dalam fitrahnya kita memang diberikan rasa takut ya saat di dunia ini. Tapi nanti kalau kita sudah berada di surga gitu ya, Allah akan mengangkat semua rasa gelisah, gundah ya, perasaan-perasaan yang kurang nyaman teman-teman, semua itu nggak ada. Semuanya perasaan bahagia gitu ya. Nah, kalau ada perasaan-perasaan yang demikian, lawan teman, apalagi yang diwaswaskan ya oleh hawa nafsu kita. Ya, udah nggak usah beli ini, nanti tambah begini gitu kan. Itu adalah pikiran-pikiran dari dalam diri kita sendiri ya. Itu makanya perjuangan untuk menjadi seorang yang istiqomah itu memang tidak mudah ya. Soalnya ada gangguan makhluk gitu. Kalau saya seringnya di rumah saya sendiri ya, munculnya itu hewan kelabang gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, kadang apalagi di kamar mandi gitu. Dulu pas awal-awal itu kadang ada ular gitu ya, karena memang lokasi rumah saya mepet sawah gitu. Ya karena mepet sawah gitu suka banyak ularnya gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, mereka makhluk juga gitu. Ya udah saya terima gitu. Ketika saya terima ya mereka seliwar-seliwar pergi sendiri lama-lama seperti itu ya teman-teman. Jadi yang membuat horor sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu ya, perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kalau bangsa jin itu nggak bisa melakukan pembunuhan kepada manusia, itu nggak ada ceritanya, tidak ada kisahnya ya. Yang ada bisa kita usir ya, mereka memang suka mengganggu gitu, memang sudah perjanjiannya sama Allah itu mengganggu bukan membunuh gitu. Ya, jadi kalau ada jin yang membunuh manusia itu bagaimana ceritanya? Biasanya ada jin yang membunuh manusia itu karena orangnya ya, jinnya itu masuk ke tubuh orang gitu. Bukan karena jinnya langsung berperan serta merta gitu kan. Pasti ada perantara orangnya ya. Kalau jinnya langsung ngapa-ngapain manusia itu nggak bisa gitu, karena memang sudah fitrahnya nggak bisa. Dan jangan percaya jin ya, bangsa makhluk halus itu bisa nembus tembok. Itu cuma karangan yang ada di film-film aja. Kalau di hadis Rasulullah itu menyampaikan bahwa jin itu makhluk ya, makhluk yang seperti kalian, nggak bisa nembus tembok. Makanya Rasulullah bilang kalau maghrib gitu ya, kalau maghrib itu ajak anak-anakmu masuk gitu, dan tutup pintu-pintu serta tutup tempat-tempat makanan, nah, tempat-tempat makanan kita. Makanya harus selalu senantiasa tertutup biar mereka nggak bisa makan gitu, nggak bisa makan makanan kita. Kalau mereka ikut makan makanan kita ya mereka tambah sehat dong, gitu. Kitanya yang nggak sehat seperti itu ya. Nah, kita tidak membahas itu malam ini terlampau jauh ya. Insya Allah kita malam hari ini akan membahas tentang bagaimana amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, tadi lagunya adalah demi masa. Demi masa ya, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian gitu. Allah bersumpah, hei manusia, saya bersumpah atas waktu nih, masa yang berputar. Sesungguhnya masa itu adalah berada di dalam genggaman tanganku, kata Allah ya. Dan kalian manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali ilaladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman ya, ilaladina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh ya, saling menasihati, wa tawassaw bil haq, dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran ya, wa tawassaw bis sabr ya. Allah berkata, kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi kalau enggak mau diantara seperti yang disebutkan Allah dalam surat ini. Jadi orang yang beriman, kamu jadi orang yang rugi kalau nggak mau beriman. Kamu jadi orang yang rugi kalau nggak mau beramal soleh. Kamu jadi orang yang rugi kalau nggak mau saling menasehati. Dan kamu jadi orang yang merugi kalau kamu tidak menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Ya, maka ya, teman-teman, kalau yang belum ajaib, senantiasalah bersabar. Jangan ditanyain terus, ya Allah kapan ajaibnya? Kapan ya Allah?
Ya kapan-kapan toh. Terserah saya gitu kan. Malahnya dia jawabnya kayak gitu ya. Karena standar keajaiban itu ada di dalam sekehendaknya Allah. Maka Allah akan melihat dulu bagaimana kita mau bersabar, bagaimana kita mau beramal soleh, bagaimana kita mau menjadi seorang manusia yang beriman ya, dan bagaimana kita mau saling menasehati dalam kebenaran. Nah, di sini Allah bilang saling menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bil haq. Tidak ada khususan buat Muhammad atau khususan buat Bunda Vita, khususan buat Bunda Susan, khususan Pak Nasrullah, ayo nasihati yang lain. Tidak. Surat ini berlaku umum untuk keseluruhan manusia. Jadi, ayah dan bunda semuanya, sahabat-sahabat yang ada di sini punya kewajiban yang sama. Saling menasehati, saling mengingatkan kepada kebenaran. Ya, untuk orang lain yang belum tahu kebenaran. Kebenaran apa sih? Ya, kebenaran terutama yang ada di dalam Al-Quran. Biar mereka mengikuti pola keajaiban yang udah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Polanya magnet rezeki, polanya Pak Nasrullah, ya, pertolongannya Allah itu ya Al-Quran itu gitu kan. 10 jurus dasar magnet rezeki semuanya berdasarkan Al-Quran gitu. Maka kalau teman-teman semuanya, kalau ada kebaikan nggak mau di-share gitu, kalau ada perintah untuk ayo dong gerak, ada nobar nih, ayo dong gerak mau ada RFFLOP nih, pasangin dong status flyernya. Nah, ya 100 orang teman-teman yang ada di grup RFFLOP di WA gitu ya, lebih kan. Dan kemudian yang masuk di grup pada malam hari ini di Zoom ada 58 orang, alhamdulillah gitu. Ketika melihat sebuah kebaikan, tolong di-share, bagikan ya. Setiap hari saya ingatkan gitu, kalau ada motivasi pagi, kalau merasa ya ini adalah perkataan motivasi yang penuh hikmah di channel Arta, silakan gitu. Ambil satu, sebarkan satu kebaikan, walau satu ayat, meskipun teman-teman tidak harus menyampaikan secara lisan, tapi teman-teman semuanya adalah seorang dai, ya, punya kewajiban berdakwah gitu. Kenapa semua orang punya kewajiban berdakwah? Supaya menjadi orang-orang yang beruntung ya. Kalau teman-teman nggak mau mengambil bagian, nggak mau mengambil peran, apakah iya kita mau menjadi orang yang merugi seperti yang disumpahin sama Allah gitu kan? Kita mau disumpahin sama Allah jadi orang yang rugi gitu kan. Sesungguhnya manusia benar-benar ada di dalam kerugian. Wong aku udah menciptain banyak keajaiban buat kamu, kenapa kamu nggak mau ambil sih gitu. Makanya Allah bersumpah, saking Allah itu pengen mengingatkan kita sebagai makhluknya gitu kan. Kenapa Allah nggak bisa kita lihat? Karena Allah itu tinggi tempatnya gitu kan, entitasnya tinggi, sedangkan kita siapa? Rendah banget, cuma makhluk gitu kan. Apalah kita dibandingkan Allah ya. Makanya tidak semua orang bisa melihat Allah ya. Manusia dalam sejarah yang bisa melihat Allah hanya 2 secara langsung gitu kan. 1 Nabi Musa, 2 Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Musa baru lihat Allah separuh menyingkap tabarnya aja dia udah pingsan gitu kan. Nah, yang bisa kuat melihat Allah secara langsung itu siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu diciptakan bukan dari tanah, tapi dari cahayanya Allah. Gitu. Nah, makanya kita siapa? Nggak bisa, karena kita nggak bisa melihat Allah. Apakah karena kita nggak bisa melihat Allah kita bertindak semau-mau kita sendiri gitu kan? Enggak. Kalau kita semau-mau kita sendiri, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, lalu bagaimana Ramus menjadi manusia beruntung? Nah, setiap kita menginginkan hidup yang beruntung, menginginkan hidup yang ajaib, menginginkan keselamatan, ketenangan, lapang rezeki dalam bimbingan Allah selalu gitu kan. Uang banyak, bertubi-tubi gitu. Tapi Allah menegaskan dalam surat Al-Asr bahwa mayoritas manusia berada dalam kerugian kalau tidak mau menjalankan apa yang tadi Allah bilang gitu. Apa sih yang Allah bilang gitu? Orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran gitu. Di luar semua itu adalah kelompok orang-orang yang merugi gitu. Maka kita mau pilih jadi orang yang mana? Dan orang yang beruntung apa orang yang merugi gitu teman-teman.
ya. Nah, lalu yang harus kita lakukan, nah, ketika kita melihat sumpahnya Allah demi masa, Allah itu bersumpah ya di dalam surat Al-Asr, waktu itu adalah modal terbesar bagi manusia, waktu. Tapi jarang di antara kita yang benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Contoh, scroll media sosial berjam-jam betah gitu kan, nonton drakor betah, apalagi gosipin orang betah gitu kan. Apalagi kalau lihat itu tuh apa namanya, gosip artis gitu. Ini ada gosip baru bu. Ibu-ibu itu ya biasanya ya bunda ya. Nah, insya Allah yang di sini mah enggak, gitu. Yang di luar. Nah itu yang harus kita ingatkan gitu bunda-bunda ya. Ayah juga kalau melihat istrinya masih betah main HP lama-lama, scroll aja, kemudian lihat TV, drakor gitu kelamaan, tolong diingatkan. Ya karena ini adalah kewajiban kita bersama gitu kan. Semua manusia diberi modal waktu yang sama 24 jam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita memanfaatkan waktu tersebut. Ya. Waktunya Bunda Susan 24 jam sehari, waktu saya juga 24 jam sehari. Apa yang membedakan saya dengan Bunda Susan? Nah, Bunda Susan tirakatnya lebih kuat. Tidur sehari ya, peribahasanya ya kalau orang Jawa bilang gitu, peribahasanya ya barangkali cuma 2-3 jam, 4-5 jam maksimal. Bunda Susan tidur 5 jam satu hari gitu. Sisanya buat apa? Buat melayani gitu. Ya, melayani siapa? Ya suaminya, anaknya, karyawannya gitu, pembelinya gitu kan. Dan melayani kita semua yang ada di sini setiap hari buat konsultasi orang gitu kan. Inilah yang membedakan gitu. Oh saya ngapain gitu. Saya juga melayani gitu. Bedanya mungkin frekuensi orangnya lebih banyak kan Bunda Susan gitu. Nah kalau saya ada di ranah ya masih di sekolahan gitu kan, melayani murid-murid, melayani guru-guru gitu kan, melayani wali murid gitu kan, melayani anak saya di rumah. Kalau Bunda Susan banyak banget gitu, banyak banget gitu. Untuk urusan pekerjaannya setiap hari, di samping beliau tetap tidak mengabaikan kebutuhan beliau sendiri untuk belajar gitu. Nah, seperti itu teman-temannya membedakan. Nah, tinggal bagaimana teman-teman semuanya. Ya, waktu saya selama 24 jam bagaimana nih? Apakah sudah bermanfaat semuanya ataukah masih ada yang sia-sia? Gitu ya. Jadi kalau kita masih menyia-nyiakan waktu, kita termasuk dalam orang-orang yang merugi. Ya. Jadi definisi beruntung itu bukan sekedar rezeki materi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, memanfaatkan dengan membawa kemanfaatan buat orang lain. Ya, itulah yang harus kita perhatikan bareng-bareng. Karena waktu yang hilang tidak akan pernah kembali, gitu. Waktu yang hilang tidak akan pernah kembali dan tidak bisa terulang lagi. Makanya kadang ada yang menyesal, waduh kenapa saya menikahi dia. Andai bisa kuputar waktu kembali, saya akan menikahi si Tini aja. Pacarku yang sebelum si Tono gitu. Tini dan Tono itu. Nah, ya teman-teman, apa yang sudah Allah berikan pada diri kita saat ini tidak boleh kita sesali, ya, baik dan buruknya. Karena semua yang Allah berikan sudah pasti baik. Meskipun itu adalah takdir yang menurut kita kurang baik, boleh jadi gitu kan. Ada musibah ya saat ini kurang baik gitu kan, membuat hati kita kacau, gemetar, takut. Ya, melihat pemandangan seperti itu bun gitu, otomatis kita ke-trigger deh. Kebayang-bayang bagaimana saudara kita yang ada di sana gitu. Ya, tapi kita perbanyakin istighfar. Adanya musibah seperti ini kan ada sebabnya. Karena apa? Perisai gitu. Perisai yang dilakukan bertahun-tahun tertumpuk dan akhirnya menjadi gunung es. Meletuslah kejadian seperti saat ini. Bagaimana mereka tidak akan mendapatkan longsor karena hutannya ditebang gitu. Udah sering dibilangin jangan nebangin hutan, jangan begini, jangan begitu, nggak percaya gitu kan. Sering dibilangin ayo posting kebaikan biar orang bergerak, ayo bergerak, nggak percaya juga gitu. Baru dan kalau dibilangin manusia nggak bisa percaya, dibilangin Allah langsung dikasih kejadian prakteknya. Gitu loh teman-teman.
Makanya kalau misalnya ikut RFFLOP, wah Bunda Susan kok mengingatkannya itu lagi gitu kan. Bunda Vita mengingatkannya itu lagi, disuruh memaafkan, disuruh begini. Gampang kalau ngomong mah gampang. Saya nggak bisa, nggak bisa maafin dia gitu. Loh, Bun, Allah aja maha pemaaf. Kenapa kita nggak mau maafin orang gitu kan? Ya nggak? Kenapa kita nggak mau memaafkan orang? Kita mau sampai kapan menumpuk perisai kita gitu? Sampai berapa lama berburuk sangka sama orang lain? Mau sampai berapa banyak perisai rezeki yang kita timbun? Ya, semakin banyak yang kita tempelkan ketidakbaikan di dalam diri kita, semakin besar dosanya. Tunggu saja Allah akan datangkan sebuah perkara yang gede juga. Takut tidak tuh? Kalau dikasih perkara, ya perkaranya kalau perkara maksudnya keluarga, ya. Kalau perkaranya udah menyangkut umat ya, kayak kejadian yang sekarang ini gimana tuh teman-teman? Dan udah langsung yang salah 1-2 orang gitu kan. Kita langsung pandai menyalahkan orang lain nanti. Ini karena si A, ini karena si B, ini pemerintah begini, ini karena si ini begitu, gitu. Pandai kita mencari keburukan orang lain, tapi kita tidak pandai mencari keburukan diri kita sendiri, gitu. Nah sebenarnya yang buruk siapa? Manusianya, bukan 1-2 orang aja. Tunggu gitu kan. Maka Allah akan mendatangkan bala bencana seperti yang karena siapa? Akibat kita sendiri, teman. Maka ini yang perlu kita sadari dan sadari bareng-bareng. Kalau ada orang lain berbuat ketidaktepatan, kita tidak mudah memaafkan. Lo mau apa? Ya kan? Katanya makhluk ajaib, mau merasakan surga sebelum surga, ya kan? Merasakan surga sebelum surga. Di surga itu orangnya senang-senang semua, bahagia semua. Nah makanya kalau mau merasakan surga sebelum surga, di sini juga harus happy. Harus happy gitu. Dengan melaksanakan segala perintahnya Allah, menjauhi segala larangannya Allah, juga dengan perasaan yang happy dan bahagia gitu. Nah, lalu 4 syarat menjadi manusia beruntung itu apa? Yang pertama, pondasi iman gitu ya. Keberuntungan menyadari bahwa Allah itu ada. Allah yang punya langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah yang bisa menjadikan hujan berhenti dan mereka nggak kebanjiran lagi. Allah yang bisa menurunkan hujan, gitu kan. Allah yang bisa memperbanyak rezeki kita. Allah ada di mana-mana karena Allah itu sangat besar. Allahu Akbar. Ya, sebesar apa sih Allah itu, teman-teman, gitu kan? Allah itu kan berkata, Allah punya langit, bumi, dan seluruh isinya. Bumi segede apa sih? Gede kan bumi? Nah, Allah bilang lebih gede lagi. Kan kita punya semesta, galaksi Bima Sakti segede apa? Allah gede lagi. Lebih besar lagi. Makanya kita nggak bisa melihat karena kita kecil banget di mata Allah. Kecil banget kita di mata Allah. Ya, kita nggak bisa lihat Allah, tapi Allah bisa lihat kita, teman. Ini yang perlu kita tumbuhkan kesadaran. Gitu. Kalau kita mau berbuat maksiat, kalau kita mau berbuat dosa, perisai rezeki, ingat gitu, berhati-hati dengan dosa karena Allah mau melihat. Rasakan kehadirannya Allah. Gitu teman-teman ya, supaya bisa menjadi manusia yang beruntung. Yang kedua, amal soleh ya, bukan amal salah. Amal yang soleh ya. Konsekuensi iman adalah amal tanpa konsep yang kosong. Jangan hanya berangan-angan, aku sudah begini kok, ikut kajian yang di YouTube itu sama kan 10 jurus dasar gitu kan. Karena tidak ada booster tambahan dengan mengeluarkan investasi sedekah buat diri sendiri. Sepele teman-teman, benar-benar sepele. Ajaibnya tidak cepat dibandingkan orang-orang yang belajar terbimbing gitu. Nah, kenapa kamu nyaman dengan diri keajaiban kamu sendiri? Kenapa kamu tidak mau empati dengan orang lain? Kenapa kamu tidak mau menjadi manusia yang beruntung dengan peduli kepada orang lain? Karena semakin kita peduli kepada orang lain, semakin berbuah rezeki. Gitu. Ya, amal tanpa iman, ya cahaya rutinitas kosong, hampa. Ya, tidak disertai dengan keimanan. Iman tanpa diiringi dengan amal, saya percaya mana rezeki ajaib, tapi nggak ada amalan apapun gitu, praktek-prakteknya mana gitu kan, kosong juga ajaibnya kan.
Itu ya. Dan yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Nah, ini syarat yang jarang diperhatikan. Gitu, jarang diperhatikan. Dan saya nggak bisa dakwah. Loh, siapa yang nyuruh dakwah? Kan Rasulullah aja bilang sebarkan walau cuma satu ayat. Lah, nyebarin cuma satu ayat itu kan bisa pakai tulisan, nggak harus pakai lisan, bisa pakai gambar, kan gitu, ya kan? Dan jangan ambil prasangka, nanti dia yang beruntung, saya yang nggak beruntung. Lah, prasangka duluan, kamu yang ngedoain duluan bahwa diri kamu nggak beruntung, ya maka tercapailah cita-cita doa. Gitu teman-teman ya. Nggak mau ambil bagian menasehati, apalagi nasihatin dalam kesabaran. Bu, sabar bu, sabar. Kapan ajaibnya? Wah, saya dibohongin nih gitu. Belajar MR kok nggak ajaib-ajaib. Nah, itu doanya, latihannya gimana gitu kan. Maka untuk menjadi manusia beruntung itu membutuhkan ketahanan mental dan juga mental kesabarannya dari teman-teman dalam keistiqomahan. Itu ya. Kemudian ada seruan dari Allah lagi ya dalam surat An-Nisa ayat ke-79, surat yang keempat. Nah, segala sesuatu kebaikan itu datangnya dari Allah, tapi keburukan datangnya dari diri kita sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Nah, nafsi jadi nafsu. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Nah, kalau ada kebaikan yang menimpa kamu, ajaib nih, itu Allah yang berkehendak. Tapi kalau ada keburukan, persoalan nih, kamu yang manggil sendiri gitu. Itu adalah dirimu sendiri, salah sendiri, kamu nggak mau jadi manusia yang beruntung gitu kan. Pilihnya jadi manusia merugi, nggak mau sebarin kebaikan, nggak mau saling menasehati, nggak mau bilang sabar gitu kan, nggak mau istiqomah ya, jadi nafsi gitu kan. Wa min asbaka wa ma asbaka min sayyiatin wa min nafsi, dari nafsu kita sendiri. Itu keburukan itu dari diri kita sendiri. Maka Ustadz Nasri kali bilang berhati-hatilah dengan dosa kalau mau ajaib gitu. Nah, semuanya bisa dihapuskan, bisa perisai rezeki bisa dibuka, gitu ya teman-teman semuanya. Lalu, nah, don't blame others. Apa itu, Bun? Makanan apa itu blame? Blame itu menyalahkan ya teman. Jangan saling menyalahkan orang lain kalau ada persoalan. Kamu yang salah, aku yang benar. Jadi suami macam apa kau? Jadi istri macam apa pula kau? Ya kan? Nah, tidak mudah untuk suudzon kepada orang lain. Apa yang si Bunda Vita suruh saya nge-share? Paling-paling suruh untuk masuk magnet rezeki. Paling-paling magnet rezeki itu untuk jualan. Paling-paling begini, paling-paling begitu. Prasangka, suudzon, ya kan? Maka Rasulullah bilang berhati-hatilah dengan prasangka, karena sebagian dari prasangka kita adalah dosa ya. Maka Allah sudah mengatur segala sesuatunya. Yakin saja ketetapannya Allah itu sudah pasti baik. Kalau ada persoalan, tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi senantiasa bertanya, apa yang perlu saya perbaiki? Saya salah, boleh jadi orang lain benar. Saya siap belajar. Itu. Atau siapa yang susah nih? Siapa yang lempar batu nih? Itu kan. Siapa yang membunuh di hutan? Wah, pemerintah nih kacau. Gampang menyalahkan orang lain. Ya. Lalu apa kalau udah kejadian, Bun, persoalannya? Fokus untuk memperbaiki diri. Ya, perbaiki diri dulu. Apa yang bisa saya buat? Gerak apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah supaya nggak terjadi longsor, banjir bandang gitu kan? Apa yang harus saya lakukan? Maka gerak langkah teman-teman semuanya mempengaruhi nasib dan mengubah karakter kita. Dan itu akan mengubah LOP kita dan membantu booster LOP teman-teman semuanya mudah mewujud nyata. Praktek LOP banyak diajarin sama Bunda Susan gitu kan. Tapi apa iya kita mau praktekin semuanya? Kalau
ketentuan dan syaratnya belum dilaksanakan dengan sempurna. Itu. Dan maka fokuslah dalam perbaikan diri, bukan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang beriman, orang yang beruntung itu melihat segala sesuatu kejadian itu sebagai tegurannya Allah, menandakan Allah masih cinta kepada kita. Dan itu ketika kita ditegur, bukan mengeluh, ya, bukan marah-marah, tetapi bersyukur karena ke pintu keberuntungan yang lain terbuka. Ada keajaiban di sana, gitu ya. Ingat-ingat seperti itu. Nah, pindahlah dari zona otak ke zona iman. Zona otak dan logika itu apa? Menghitung-hitung. Kalau saya dapat ini, saya melakukan ini di RFFLOP sekian, gitu kan. Bukti apa? Bukti, gitu. Orang yang ajaib mana, gitu. Gitu. Pakai otak, pakai logika. Dan kemudian takut kehilangan. Pak, maaf Pak, perpanjangan Pak. Bunda, diam padahal dibaca tapi nggak jawab. Ketakut kehilangan sebagian harta. Kadang masih ada perasaan itu muncul dalam diri kita. Sadar nggak sadar, gitu, teman-teman. Ya, saatnya perpanjangan nih. Ya udah deh, saya perpanjangan daripada nggak ada isi. Kadang-kadang gitu. Kembali ke niat awalnya loh, teman-teman. Nah, niat awal teman-teman itu belajar itu untuk apa sebenarnya? Luruskan niatnya. Nah, orang yang selalu mengandalkan logika itu pasti mudah ngeluh, mudah menyalahkan, dan banyak menganalisa, tidak mau tunduk. Ya, garis kebenarannya tinggi, gitu. Sedangkan orang yang bekerja di zona iman dan zona rasa pakai hati, taat dulu sebelum paham. Buktinya apa, Bun, kalau orang ajaib itu? Nggak banyak nanya. Bun, mau saya bimbing ajaib kan? Iya, saya mau, gitu. Tapi Bunda siap segala sesuatunya? Iya, saya mau. Udah, sami'na wa ta'na dulu. Walaupun dia nggak paham. Kayak saya dulu. Ikut MR nggak paham. Berapa tahun, gitu? 2,5 tahun baru paham. Oh, LOP. LOP itu memahami LOP doang. Kalau perisai rezeki, oh ternyata perisai rezeki kayak gini, mungkin lama lagi ternyata loading. Tapi teman-teman ada di privat RFFLOP, kalau sekali gabung belum paham, lanjut 7 kali, 21 kali gitu kan. Nanti akan turun kepahaman, seiring turun kepahaman itu teman-teman akan turun dan dapat keajaibannya. Gitu. Kan? Yakin sebelum melihat keajaiban orang lain. Tenang kalau diuji, pasrah gitu dengan cerdas. Pasrahnya cerdas ya, bukan ya udahlah terserah Allah aja dah, udahlah gimana gitu. Itu pasrah tanpa gerakan. Ya, bukan pasrahnya orang beriman. Dan ketika ada persoalan tidak mudah menyalahkan siapapun. Menerima takdir sebagai bagian ketetapannya dengan cara yang bersyukur dan lapang dada. Gitu. Nggak mudah ngelatih zona iman dan hati ini. Makanya tadi Bunda Susan bilang di awal, istiqomah lah, gitu kan. Mengapa zona iman jarang ditempuh oleh orang lain? Kenapa? Banyak orang yang suka gratisan dibanding orang yang suka investasi belajar. Ayo, karena ya, membutuhkan perjuangan, memujahadah, kan? Perjuangan jiwa, tidak mau orang suka. Memaksa ego turun dari kebenaran itu nggak suka. Memaksa orang untuk bersabar sebanyak orang nggak suka. Semua orang sukanya instan, cepet. Ngapain juga harus aku salah, orang dia yang salah gitu, ya kan? Berhenti menyalahkan keadaan. Maka kita harus tunduk kepada ayat-ayatnya Allah. Ya. Ini sebabnya Allah berkata bahwa hanya sedikit hambanya yang masuk surga, karena hanya sedikit yang bersyukur. Nah, itu kan yang katanya sedikit manusia yang bisa memenuhi 4 syarat tadi dalam surat Al-Asr. Dan beriman, beramal soleh, apalagi teman-teman, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran, saling mengingatkan di dalam kesabaran. Ya, maka orang-orang yang berada dalam zona iman itulah orang-orang yang beruntung. Nah, seperti itu ya. Kesimpulannya bagaimana? Ya, menjalankan rumus surat wal-asri. Surat An-Nisa-nya 79 tadi. Imannya harus benar, amal solehnya harus nyata, dan kemudian menjadi sumber kebenaran, menjadi sumber kesabaran. Teman-teman harus mau
syiar. Suka nggak suka, kalau mau jadi manusia ajaib yang beruntung harus dakwah. Kita semua adalah dai tanpa kecuali. Mau jabatannya jadi misalnya direktur bank, ya kan? Saya direktur bank bukan dai, ustadz, ustazah. Paham, Pak? Saya ini kerjanya jadi kepala sekolah, paham, Bu? Nah, tapi Allah memerintahkan dengan sama tanpa memandang kamu pedagang sayur, kamu pedagang bakso, kamu jualan SR12, kamu jualan HNI, kamu jualan Samira gitu kan. Misalnya, maaf gitu ya, saya sebut merek. Ya kan? Semuanya tanpa kecuali Allah perintahkan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, mengingatkan dalam ya kebenaran, teman-teman. Itulah amal soleh yang nyata. Jadi sumber keberuntungan dan sumber keajaiban kita. Ya, meyakini semua kebaikan itu dari Allah, mengakui keburukan dari diri kita sendiri, ada perisai. Semua manusia itu ada dosa. Kita manusia biasa, ngaku aja kita punya banyak salah. Nggak usah ngaku sok-sokan kamu yang salah, aku yang benar gitu. Ya, suami yang salah gitu, istri yang salah, anak-anak yang salah gitu. Padahal diri sendiri juga ada dosa, ya kan? Stop semua itu. Ya, orang yang beriman tidak mudah menyalahkan orang lain dan dia senantiasa menjadi orang yang mudah untuk memaafkan. Inilah hakikat masuk ke dalam zona iman, zona kuantum. Tidak hanya bekerja secara logika semata. Tinggal bagaimana teman-teman semuanya. Ayo, mau berlatih atau enggak? Gitu. Mau berlatih jadi orang beruntung dan ajaib apa? Mau tetap aja gitu. Ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Mau jadi muslim yang hafah atau mau muslim yang setengah-setengah? Muslim setengah-setengah bagaimana, Bun? Itu ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Yang gampang-gampang, saya mau periksa rezeki aja, sholat taubat. Giliran merawat terumbu karang dia nggak mau. Gitu kan? Ada gitu. Giliran suruh disiplin kata, ngomong aja biar nggak beribet gitu kan, nggak mau juga. Nah, gimana mau ajaibnya, bagaimana LOP-nya 5 miliar mau terwujud, ya kan? Langkah kerja-kerjanya aja nggak mau menasihati orang lain juga nggak mau. Nah, bagaimana menasihati orang lain, nasihatin diri sendiri aja nggak bisa, Bun. Makanya ayo kita berlatih gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Siap praktek nggak ini teman-teman semuanya? Mana suaranya nih? Siap praktek apa enggak ini teman-teman semuanya? Ya, yakin bisa ajaib teman-teman semuanya? Ya, bisa. Allah Akbar. Siapa yang mau beruntung angkat tangannya, katakan saya. Saya. Yuk kita siap-siap udah tepat jam 9 ya. Kita siap-siap untuk melakukan riadah kita, membersihkan perisai rezeki dan menggulung energi ya. RFFLOP itu adalah menggulung energi, menangkap energi kebaikan ya. Setelah kita melepaskan perisai barangkali yang ada di terapi sadar dan nafas, udah bersih ya teman-teman, masuk kembali di sini, kita ambil energi positifnya. Dan yang belum menyiapkan wudhunya silakan bisa berwudhu dulu. Nanti teman-teman kemudian siapkan airnya. Belum ambil air, silahkan ambil air untuk kita nanti bacakan doa bareng-bareng ya dengan riadah, membaca al-waqiah, sholawat dan lain sebagainya. Yang menghujam jiwa.